Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Sehat wal afiat, panjang umur, kesempatan, kesehatan. Terkhusus adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita berada di dalam bulan Ramadan yang sekarang ini kita semua melaksanakan, seluruh dunia bahkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya dan insyaallah di akhirat nanti memperoleh syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, berbicara bulan Ramadan tentunya bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Karena apa? Karena dalam bulan Ramadan itulah seluruh amal ibadah manusia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amalan-amalan yang tadinya sunnah sama dengan pahala wajib. Yang wajib tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa Ramadan semua sudah tahu bahwa kewajiban ini sudah Allah berikan landasannya di dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah 183 yang tadi saya bacakan. Allah menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang beriman inilah yang akan dimintai, akan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Makanya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa puasa Ramadan. Sebagaimana Allah telah mewajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya puasa adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa merupakan satu bentuk amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kesempatan ini bahwa tema yang saya sampaikan adalah Ramadan Syahrul Ibadah. Ramadan adalah bulannya ibadah. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan ibadah? Karena pada bulan Ramadan inilah semua ibadah-ibadah hamba Allah akan tingkatkan, Allah akan lipat gandakan seluruh amal ibadah manusia. Dan ibadah-ibadah itulah di dalam bulan Ramadan. Berbagai macam bentuk ibadah-ibadah yang ada dalam Ramadan. Selama setahun dalam satu bulan umat Islam berbondong-bondong untuk memperoleh nilai ibadah dalam bulan Ramadan. Untuk memuliakan bulan Ramadan. Yang dulu jarang ke masjid, ketika Ramadan semua mencoba untuk pergi ke masjid. Yang dulu kurang rajin baca Al-Qur'annya, sekarang bulan Ramadan mencoba untuk menggali membaca Al-Qur'an. Yang dulu kurang sedekahnya, ketika bulan Ramadan ayo berbondong-bondong mencari amal ibadah sedekah. Jadi Ramadan itu jelas ibadah-ibadah yang akan Allah berikan ganjaran. Kata Allah, puasa itu adalah untukku, kata Allah. Maka puasalah kamu semuanya dan aku yang akan membalasnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa aja yang terdapat amalan ibadah dalam bulan Ramadan? Amalan-amalan ibadah yang berada di dalam bulan Ramadan, yang pertama tentunya adalah sholat tarawih, qiyamul lail.
Salat tarawih yang hanya ada di dalam bulan Ramadan. Di selain bulan Ramadan tidak ada namanya salat tarawih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, maka dengan iman dan mengharap ridha Allah akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih banyak ragamnya. Beberapa versi yang ada di kita kenal di masyarakat kita hari ini. Ada yang melaksanakan 11 rakaat, ada yang melaksanakan dengan 23 rakaat. 11 rakaat, 23 rakaat silahkan kerjakan, tentunya dengan ikhlas karena Allah. Bukan jumlahnya tapi nilai ikhlasnya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita banyakkan sholat tahajud. Amal ibadah yang kita gerakan pada bulan Ramadan, banyakkanlah dengan kita bangun malam, melaksanakan sholat tahajud ataupun qiyamul lail. Sholat tahajud ini jelas manfaatnya banyak sekali, apalagi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun Allah sudah jelaskan dalam suatu ayatnya, "Fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asaqallahu maqamam mahmuda." Ada suatu kesunahan ibadah yang Allah garis berikan landasannya dalam Al-Quran tersendiri adalah sholat tahajud. Dengan sholat tahajud ini Allah akan mengangkat derajat ke makam yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Samping manfaatnya yang lainnya cukup banyak dari sholat tahajud. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah tadarus Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an adalah kebiasaan yang banyak dikerjakan oleh umat Islam ketika bulan Ramadan. Di mana di mushola, di masjid ataupun di rumah, orang kita dengar bacaan Al-Qur'an dibacakan, didengungkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Beda dengan di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kadang-kadang kita segan untuk membaca Quran. Tapi ketika bulan Ramadan, gerakan hati kita terpanggil oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an. Maka mari kita baca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Manfaat baca Quran jelas. Allah dan Rasulnya memberikan landasan, yaitu barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf kata Rasulullah, maka Allah akan balas dengan 10 kebajikan. Berapa kali, berapa juz yang kita baca, berapa ayat yang kita baca, berapa baris yang kita baca, berapa halaman yang kita baca, dikalikan dengan 10 kebajikan, begitu banyak kebajikan yang kita dapat ketika membaca Al-Quran Karim. Quran adalah landasan umat Islam. Quran adalah kitab pedoman umat Islam yang harus kita bersumber kepadanya. Karena Al-Quran itulah sudah Allah berikan secara lengkap aturan-aturan hidup di dunia dan hidup nanti di akhirat kelak nanti. Sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ibadah pada bulan Ramadan. Mari kita banyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian dengan berzikir kepadaku, pasti aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari atas nikmatku itu. Berzikir pada Allah dengan membanyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadang-kadang kita berzikir cuma ketika habis sholat, itu pun kalau sempat kita membaca zikir atau wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bulan Ramadan, mari ketika kita duduk, ketika kita berbaring, kita dengan berbaring, kita berdiri, kita silakan untuk zikir kepada Allah. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Surah Al-Azim. Berzikir itu dengan cara berdiri, dengan cara duduk, berbaring, dan juga merenungkan segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah mari kita beritikaf. Kita berdiam diri dengan memperbanyak tentunya zikir pada Allah dengan cara itikaf. Itikaf mestinya di dalam masjid atau mushola, karena hari ini waktu Ramadan ini kita
berbarengan dengan adanya suatu wabah virus COVID-19 sehingga kita nggak bisa ke musola atau mungkin ke masjid, silakan itikaf di rumah saja. Karena itulah kesunahan Rasulullah SAW ketika ada wabah, ada sesuatu yang menghalangi untuk kita pergi keluar, maka baiknya kita di rumah. Itikaf, silakan perbanyak itikaf. Rasulullah SAW ketika 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, beliau selalu beritikaf di dalam masjid. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah untuk segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan inilah masa untuk bertobat kepada Allah. Kenapa kita harus bertobat? Karena kita manusia, kita tentunya sebagai makhluk yang tidak pernah suci, lepas daripada salah dan dosa. Al-insan halal khota'i wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa, khilaf dan salah. Untuk itu, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah segera untuk bertobat, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat yang sampai menunggu entar-entaran, yang sampai menunggu saya masih muda, saya masih umurnya belum tua. Ya, segera bertobat kepada Allah. Baca istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tapi beliau beristighfarnya, mohon ampun pada Allah minimal 70 kali ataupun 100 kali setiap malamnya. Mari kita beristighfar sampai kita lepas dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih bagus, lebih baik dari 1000 bulan atau dalam tahunan 83 tahun. Allah jelaskan dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amri salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah landasan kita siap untuk menyongsong malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar nanti akan terjadi adalah 10 hari pada bulan Ramadan, yaitu biasanya menurut para alim ulama terjadi pada malam ganjil tanggal 21 Ramadan, 23, 25, 27 dan 29 bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita memperoleh Lailatul Qadar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah jangan lupa kita gerakan silaturahim. Silaturahmi, kesempatan ini adalah kita nggak bisa untuk pulang atau mudik, bisa berkunjung ke rumah keluarga, saudara kita. Maka dengan adanya kecanggihan dewasa ini, silahkan kita gunakan telepon dengan namanya video call, dengan namanya Zoom meeting dan seterusnya. Itu kita untuk meneruskan, melanjutkan silaturahim di bulan Ramadan dalam kesempatan ini, yang hari ini, yang waktu hari ini kita tidak bisa untuk pulang atau mudik ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga, sanak keluarga dan seterusnya, karena dalam kondisi wabah yang masih menyebar tidak bisa untuk kita lakukan mudik itu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya banyaklah sedekah. Jangan lupa sedekah. Sedekah apa aja? Sedekah bukan cuma materi saja. Sedekah bisa dengan imateri, dengan senyuman sedekah, dengan membaca zikir sedekah, dengan membantu secara tenaga pun sedekah. Kebaikan yang kita kerjakan adalah itu berupa sedekah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya materi, ayo sedekah dengan materi. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang nggak bisa kerja karena adanya PSBB, tidak bisa untuk keluar, tidak bisa bekerja. Mari kita gunakan, manfaatkan sedekah ini, membantu rekan-rekan kita, saudara-saudara